الرحيم على من عبرنا وزادنا شيوخنا وعلى من إمام غزلنا وسلفنا وصالح الله تقضي حاجات الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadan itu sebagian daripada tanda-tandanya atau perilakunya para ulama, para kiai, para ustadz, para santri, orang-orang soleh. Ya, ini perilakunya ulama-ulama, orang-orang soleh atau orang-orang yang ingin berupaya untuk menjadi selamat dunia akhirat itu ayyakuna, supaya ada siapa alim, orang-orang alim itu syadidul inayah, itu sangat-sangatnya perhatian, sangat-sangatnya sejogati, mempunyai sangat-sangat perhatian, bitaqwiyatil yakin, dengan kekuatannya keyakinan. Inilah apa yang dilakukan para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, orang-orang soleh. Itu adalah bagaimana dirinya itu mempunyai ilmu yakin atau bitaqwiyatil yakin, dengan memperkuat keyakinannya. Fa innal yakin, karena sesungguhnya yakin, sesungguhnya yakin, huwa ya yakin, itu ra'su malid-dini, itu adalah modal agama ini. Ra'su mal itu modal, ra'su malid-din itu adalah modal agama ini. Qala, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yakin utawi yakin itu al-imanu, itu iman kullu semuanya. Jadi orang yang punya keyakinan itu adalah hakikatnya iman. Secara keseluruhan itulah iman. Ya, kita ini bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan sebagai orang yang beriman karena kita yakin. Ketika seseorang tidak yakin, maka dirinya pasti akan enggan untuk melakukan perintah-perintahnya atau tanggung jawabnya sebagai seorang yang beriman. Kenapa kamu kok menjalankan sholat? Karena kamu yakin bahwasanya sholat itu pahalanya mendapatkan pahala untuk selamat dunia akhirat. Kenapa ada orang kok tidak sholat? Karena dia tidak yakin. Masa sih ada orang mati nanti masih ada dapat siksaan, masih perlu dipertanyakan, masih ada mempertanggungjawabkan amal ibadahnya nanti, karena dirinya tidak yakin. Ya. Permasalahannya itu karena tidak yakin. Kenapa kamu menjalankan perintah-perintah Allah? Karena kamu yakin orang yang menjalankan perintah Allah akan berbahagia, akan beruntung, akan dapat pahala, akan selamat dunia akhirat. Betul apa betul? Kalau orang tidak yakin, mesti nggak melakukan. Kenapa kamu orang Islam? KTP-nya Islam. Tapi kenapa tidak sholat? Pasti jawabnya, kalau punya, enggak, sesungguhnya dia tidak yakin. Sesungguhnya tidak yakin. Masa sih ada orang mati masih mempertanggungjawabkan urusan-urusan di alam barzakh? Masa sih nanti di akhirat masuk neraka? Wong orang mati itu terus hancur tubuhnya. Masa nanti bisa dikembalikan lagi? Masa bisa direproduksi kembali badannya? Lah itu masalahnya tidak ya. Kenapa santri kok masih saja suka melakukan maksiat? Karena tidak yakin bahwanya maksiat itu akan menjerumuskan dirinya masuk neraka. Betul apa betul? Kenapa santri masih bulat? Karena dia tidak yakin. Ya, ini masalahnya yakin. Iman itu adalah keyakinan. Oh, yakin Allah, yakin alam barzakh, yakin hari kiamat. Kalau tidak yakin mesti tidak akan melakukan. Ini masalahnya. Lah, untuk ilmu yakin ini repot. Kalau kamu sakit malaria bisa cari obat di Kalau untuk ilmu yakin supaya imannya kuat, yakin, cari di apotek nggak dapat. Betul apa betul?
wala budda dan tidak boleh tidak, artinya wajib min ta'allumi ilmil yakin, daripada belajar ilmu yakin. Akni yang saya maksudkan adalah awailahu, apa permulaannya ilmu yakin. Sumayan fatihu, lantas kemudian terbuka lil qalbi, pada hati, apa toriku, apa jalannya ilmu yakin. Walidalik, dan oleh karena itu qala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajarlah kamu semuanya al-yakin, pada yakin. Ini perintahnya Nabi nih. Belajarlah kamu kepada ilmu yakin ini. Wa makna, adapun artinya ilmu yakin di sini itu apa? Jalisu al-muqinina. Duduklah kamu, kumpullah kamu, duduk bersama orang-orang yang sudah dianugerahkan ilmu yakin, yang sudah dianugerahkan keyakinan di dalam hatinya. Wasma'u, dan mendengarkanlah kamu minhum, daripada al-muqinin, ilmal yakin, pada ilmu yakin. Wawadifu, dan melazimkanlah, merajinkanlah kamu semuanya alal iktidai, atas mengikuti bihim, kepada al-muqinin. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, kekuatan yakin kamu semuanya, kama qawiya, sebagaimana kuat apa yakinuhum, kuatnya keyakinan mereka, para orang-orang yang al-muqinin. Belajar sama orang-orang yang sudah punya keyakinan itu, orang-orang yang sudah keyakinan imannya, kokohnya keimanannya itu karena keyakinan itu. Wa qalilun, dan ini wa qalilun, dan utawi sedikit, minal yakin, daripada yakin, khairun, itu lebih bagus, min kasirin, daripada sangat banyak, sangat dari banyaknya, minal amali, daripada amal. Jadi yakin tapi sedikit itu sangat kualitas. Banyak tapi tidak yakin, kurang kualitas. Maka oleh karena itu perkuat keyakinan kamu. Yo, dengar apa dengar ini, santri. Kalau kamu yakin bahwa kamu itu diawasi malaikat, coba santri coba perhatikan. Kalau kalian ini betul-betul yakin kamu itu diawasi malaikat, masih bisa enggak kamu melakukan maksiat? Enggak akan bisa. Masalahnya kamu enggak yakin kamu diawasi malaikat, itu masalahnya. Betul apa betul? Ya, kamu enggak yakin kamu diawasi, dipantau oleh malaikat. Sama umpamanya kalau kamu ini penjahat, kamu ini sedang diawasi oleh polisi, polisi itu ngawasi kamu semuanya, kamu masih bisa melakukan kejahatan enggak di hadapan para polisi itu? Enggak, karena kamu takut pengawasan polisi. Betul apa betul? Karena kamu lihat ada pak polisi, ada pak polisinya. Begitu juga kalau kamu yakin kamu diawasi malaikat. Malaikat itu luar biasa. Ya, luar biasa pengawasannya itu, raqib atid itu. Ya, kalau kamu yakin, kenapa kok kamu masih tidak melakukan sholat? Kenapa kamu masih melakukan maksiat? Kenapa kamu masih? Karena kamu tidak yakin kalau kamu diawasi malaikat. Itu masalahnya, kamu tuh tidak yakin. Jadi permasalahannya itu ilmu yakin ini. Qala sallallahu itu qala ngendika, qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qila, manakala diucapkan lahu kepada Nabi, rajulun hasanul yakin kasirud dzunub wa rajulun mustahidun fil ibadah qalilul yakin. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bagus keyakinannya, tapi dia masih banyak dosa ya Rasulullah. Tapi dia masih banyak dosa ya Rasulullah. Ada yang satunya lagi, ada seseorang yang sungguh-sungguh ibadahnya, tapi sedikit sekali yakinnya. Keyakinannya pokoknya ibadah, tapi sedikit yakinnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ma min adamiyin illa walahu dzunub. Tidaklah dari keturunan anak Adam kecuali baginya itu ada dosa-dosa. Tidaklah keturunan anak Adam itu ada dosa-dosa. Susah
sekarang ini mau lepas dari dosa itu susah, betul apa betul? Kamu jalan-jalan, orang apa itu maunya tidak melihat apa itu dosa, tapi ternyata di kanan kiri depan belakang kita ada orang yang buka-buka auratnya, akhirnya terbuka apa mata kamu melihat, dan akhirnya dosa-dosa kecil, ya apa tidak? Ya Masya Allah. Terus dosa-dosa banyak, dosa-dosa makanya banyak. Kadang-kadang bahkan dosa-dosa bisa juga lewat medsos kita, lewat HP kita. Kadang-kadang ini orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang diberi nikmat, justru kenikmatan itu bukannya disyukuri, tapi justru untuk berbuat dosa. Ada apa tidak? Kamu diberi sehat oleh Allah, yang memberi kamu sehat siapa? Allah. Tapi justru dengan kesehatan kamu, bukannya kamu patuh sama Allah, bukannya kamu menjalankan perintah, malah justru kamu gunakan untuk maksiat. Kamu ninggalin sholat, kamu bisa melakukan apa itu pacaran, kamu sabung ayam, kamu lakukan judi, segala macam. Justru di tengah-tengah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kamu. Nikmat Allah itu sehat, mata kamu. Andaikan kamu itu, makanya kalau benar-benar, kalau memang benar-benar mau menghindari maksiat, makanya jangan sampai justru apa anugerah Allah itu justru kamu pelintir, kamu gunakan untuk kemaksiatan. Mata kamu, siapa yang kasih mata kamu itu? Ya, justru mata kamu untuk maksiat. Siapa kasih tangan kamu itu? Allah. Tapi justru kadang untuk maksiat. Nah, makanya hati-hati. Jangan melakukan justru anugerah yang diberikan kepada kita justru untuk melakukan maksiat. Mamin adamiyin ila walakin man kana, kata Rasulullah, walakin tetapi man barang siapa kana ada siapa apa ghorizatuhu, apa ghorizatu apa tabiatnya man al akla itu akal, wasajiyatu al yakin dan sifatnya man itu adalah al yakin, lam tadurruh dunub, maka sekali-kali dirinya tidak akan mendapatkan bahaya kalau dirinya masih terjebak dalam dosa-dosa. Li'annahu, karena sesungguhnya kullama aznaba, ketika dia melakukan dosa, taba, kemudian dia bertobat, wastaghfara dan istighfar, wa nadima dan kemudian menyesal, wa tukaffira, maka kemudian dilebur apa dunubu dosa-dosanya man, wa yabqa dan tetap lahu bagiman apa fadlun anugerah, yadkhulu yang masuk siapa man bi dengan fadl al jannata pada surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang dirinya itu masih diberikan oleh Allah tabiat akalnya masih berfungsi dengan baik, keyakinannya itu masih baik, maka dirinya itu pasti tidak akan terjebak dalam dosa-dosa terus. Karena apa? Akalnya pasti, kamu itu akalnya kamu kok melakukan dosa? Oh iya betul, saya itu betul-betul salah ini. Otaknya nggak bisa menerima, keyakinannya nggak bisa menerima kalau dosa-dosanya itu begitu gampang begitu saja. Tapi dirinya otaknya yang normal itu pasti sangat menyesal dan gampang untuk meminta ampun sama Allah. Tapi kalau otaknya kurang normal, dia malah bela-bela kesalahan. Otaknya kalau kurang normal, keyakinannya kalau kurang normal, justru kadang-kadang ketika dia melakukan dosa, justru dirinya membela perbuatan dosa itu. Contohnya maling, tapi yang betul maling, para koruptor itu, dia itu masih tidak mengaku bahwa dirinya itu salah. Bahkan punya pembela, berani membayar para pengacara-pengacara dengan banyak harta, betul apa betul? Karena merasa dirinya tidak salah, padahal salah. Loh itu loh, karena tidak punya otaknya nggak normal. Sama dengan kamu, wah kamu tadi dosa, tidak sholat, paling tidak apa-apa wis.
Oh enggak apa-apa, Allah itu kan begini-begini, kan enggak sholat. Loh itu kamu membela kesalahan kamu. Loh kamu tadi pacaran, paling enggak apa-apa. Saya kan siapa kan saya enggak menyakiti orang. Kamu membela kesalahan. Kamu tadi mencuri, kamu tadi gosok sendal. Santri, kamu gosok sendal, paling enggak apa-apa wis. Paling gosok sendal itu perkara halal kok. Loh ya. Kamu malah membela kejahatan. Hati-hati, ini namanya otaknya nggak normal. Otaknya tidak asal otaknya normal, mesti kalau salah mengaku salah. Loh, kalau otaknya kurang normal itu salah tapi tidak ngaku salah. Bela, sama dengan kayak iblis itu. Iblis, kau beri hormat sama Adam. Beri hormat sama Adam, bahasa agamanya gitu ya. Saya ini kan lebih mulia, saya ini lebih senior dari Adam. Otaknya iblis itu gitu ya. Otaknya iblis itu otaknya nggak normal. Diperintahkan sama Allah, itu masih aja, saya kan senior, saya ini kan diciptakan dengan yang lebih mulia, saya nggak mau Loh iya. Akhirnya apa? Gara-gara mokongnya Iblis beserta seluruh anak keturunannya masuk neraka gara-gara mokong, atau bahasanya sekarang itu gara-gara otaknya tidak normal itu. Apa itu? Otaknya tidak digunakan dengan baik. Dinasihati malah diperintah malah bantah. Itu masalahnya. Makanya oleh karena itu orang yang dianugerahkan otaknya normal dan diberikan anugerahkan keyakinan, kalaupun dirinya melakukan dosa, pasti akan segera minta ampun dan dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membela kesalahan, paham ya? Jangan kamu gosok sandal, paling halal. Loh, kamu menghalalkan perkara yang haram itu yang masalah. Kamu mencuri, saya kan mencuri cuma 10.000. Orang di Jakarta mencuri 1 miliar, paling enggak apa-apa. Lu enggak 10.000 ya haram, 1 miliar ya jangan dibela-belain gitu. Wong salah kok bela, otaknya enggak normal begitu itu. Ya. Masya Allah. Walidalik, dan oleh karena itu qala bersabda sahabat Nabi SAW, min aqalli ma utitum al-yakin wa azimatu sabri wa min aqalli ma, dari sedikit-sedikitnya perkara utitum yang diberikan kepada kalian semua itu al-yakin, itu kamu masih diberikan keyakinan, wa azimatu sabri, dan teguhnya kesabaran. Waman, dan barang siapa utia diberikan siapa man hadzahu, pada bagiannya orang, minhuma, dari keduanya itu apa? Masih punya keyakinan, keyakinan itu, dan diberikan anugerah kesabaran, lam yubali ma fatu min qiyamil lail wa seminar, maka tidaklah apa itu orang-orang dianggap apa-apa yang terlepas daripada qiyamul lail atau siam puasa siang harinya. Ya, di siang harinya tidak masalah. Tidak masalah kalau itu masih diberikan anugerah keyakinan. Wa fi wasiati Luqman libnih, dan daripada wasiatnya Syekh Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunaya, wahai putraku, la yustata'u al-amalu illa bil yakin. Putraku, sekali-kali itu seseorang tidak akan mampu melakukan amal perbuatan kebaikan illa bil yakin, kecuali dengan yakin. Kamu itu tidak akan bisa melakukan amal-amal sholat kalau kamu tidak yakin atas pahala sholat, atas apa yang manfaat, atas apa nanti setelah hari kiamat, atas apa yang telah hari, maka orang pasti susah untuk diajak sholat. Kenapa kamu bersodakoh? Kenapa kamu bersodakoh? Sodakoh itu begini. Kamu tidak akan bisa melakukan sodakoh kalau kamu tidak yakin atas apa yang disabdakan oleh apa itu berkahnya orang bersodakoh. Lam yubali, apa itu? Apa kata namanya? Wala ya'malul mar'u illa biqadri yakini, dan tidaklah seseorang tidak melakukan
apa itu amal-amal perbuatan illa biqadri yaqini, kecuali dengan apa itu kepastian atau kira-kira keyakinan seseorang. Apa itu keyakinannya sampai di sini, maka dia keyakinan sampai di kekuatan keyakinanlah itu yang bisa menjadikan ukuran tolak ukur seseorang melakukan amalan perbuatan. Wala yuqassiru 'amilun hatta yanqusa yaqinuh, dan tidaklah orang sembrono untuk beramal hatta yanqusa, sehingga memang berkurang apa itu keyakinannya. Wa qala Yahya bin Mu'ad, inna litauhid nuran, ketahuilah bahwanya tauhid itu ada cahaya, tauhid itu ada nur, walisyirki naron, kemusyrikan itu ada api. Fa inna nurat tauhid, dan sesungguhnya nur tauhid ahraqa li sayyiatil muwahhidin, akan menghapus, membakar dosa-dosanya orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah, min nari syirki, daripada cahaya api kemusyrikan, li hasanatil musyrikin, pada kebaikannya orang-orang yang musyrik. Wa arada, dan menghendaki siapa Yahya bin Mu'ad bi dengan nur tauhid itu adalah al-yaqinu itu ya. Waqad asara, dan sungguh memberikan isyarat siapa Allah Ta'ala malur Allah fil Quran, pada di dalam Al-Quran, ila zikril muqinin, pada menyebutkan orang-orang yang ahli yakin, fi mawadi', di dalam beberapa tempat, dalam menunjukkan dia dengan mawadi' ala annal yakin, atas sesungguhnya keyakinan, huwa ar-rabithah lil khairat, jadi orang yang dianugerahkan keyakinan itu adalah penyambung pada kebaikan-kebaikan, wasa'adah, dan keberuntungan. Jadi keberuntungan dan kebaikan itu robitohnya atau penyambungnya itu adalah punya keyakinan. Jadi yang penting doa. Kamu kalau tidak yakin, ya tidak kabul. Doa itu kabul. Allah Maha Kuasa, Allah Rahman Rahim. Jadi doa itu kita harus yakin dulu. Tapi kalau kamu terus mamang terus, tidak akan jadi. Jadi seluruh amal itu perlu dengan keyakinan. Amal perbuatan kita, amal-amal soleh, sholat kita, itu bisa bermanfaat kalau kamu yakin. Kalau tidak yakin, mesti tidak akan bisa melakukannya. Ini orang-orang kita semua perlu meningkatkan kualitas yakin. Caranya gimana tadi? Caranya kita harus belajar mendekat sama orang-orang yang ahli yakin kepada Allah, ahli yakin kepada Allah, kita supaya bisa mempunyai kekuatan keyakinan kita sebagaimana kekuatan para ulama-ulama yang ahli yakin. Ya contohnya diantaranya seperti suatu ketika saya menceritakan salah satu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah suatu ketika mulang begini, lagi ngajar begini di majelisnya, tiba-tiba ada ular ganas sekali, ganas langsung. Tiba-tiba ular ini langsung mendekati Syekh Abdul Qadir Jilani. Santri-santrinya pada kabur. Ular ini langsung masuk di baju beliaunya, masuk ke sini, muter ke sini. Syekh Abdul Qadir tetap saja tenang menyampaikan dakwahnya beliau, ngajinya beliau. Ini di majelis tiba-tiba ada ular. Nah, Imam Syekh Abdul Qadir tenang saja. Terus orang yang lain kabur. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jalil, takdirnya Allah.